Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa dan mahasiswa semua dalam mata kuliah akuntansi perpajakan. Ya, di dalam mata kuliah hari ini nanti kita akan membahas yaitu tentang pengertian perpajakan, tata cara pelaporan perpajakan, dan bagaimana cara pembuatan laporan SPT tahunan pribadi, badan, dan bagaimana cara membuat laporan e-faktur. Ya, nanti kita akan belajar bersama-sama dalam mata kuliah akuntansi perpajakan selama 1 semester. Ya, untuk mata kuliah hari ini nanti kita akan membahas yaitu tentang pengertian perpajakan. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, perkenalkan, nama saya Pak Eka Satria Wibawa, ya bisa dipanggil Pak Eka. Ya, saya dari Prodi Komputerisasi Akuntansi D3 Universitas Telkom Semarang. Ya, ini profil saya. Nama saya di sini Eka Satria Wibawa, Eskom FSI, ya. Bisa dipanggil Pak Eka, ya. Alamat saya di Jalan Puri Delta Asri 7, Blok B4 nomor 9, Kaliwungu, Desa Magelung, ya. Nomor HP saya 085725796453. Ya, nanti kalau ada yang mau tanya jawab silakan bisa WA saya, dan saya nanti minta tolong dibuatkan grup mata kuliah ini, ya, sehingga nanti kita bisa berkomunikasi lewat grupnya, ya. Terus agama saya Islam, ya. Ini email saya ekasatriawibawa12@gmail.com, ya. Nah, penilaian saya yang perlu kalian mahasiswa perhatikan. Yang pertama, presensi, ya. Presensi sangat pengaruh sekali dalam saya menentukan nilai kalian, ya. Presensi. Terus ada penilaian tengah semester, ada penilaian akhir semester, ada tugas. Ya, nanti yang saya akan ambil nilainya dan saya akan rata-rata, ya, dari presensi, dari tugas mahasiswa semua, dari nilai PTS dan nilai PAS kalian. Dimohon kehadirannya, dimohon kerjasamanya, sehingga nanti kita bisa melaksanakan perkuliahan ini dengan baik, ya. Nanti kalau bisa saling berinteraksi, saling tanya jawab, ya, dalam mata kuliah kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai berdoa, kita berdoa dulu agama masing-masing. Doa mulai. Semoga mahasiswa semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Baik. Tujuan perkuliahan. Jadi mahasiswa diharapkan nanti dapat memahami tentang perpajakan, ya, supaya mahasiswa nanti dapat memahami tentang apa itu tentang perpajakan dan bisa menjelaskan yaitu tentang perpajakan utama dalam mata kuliah akuntansi perpajakan. Nah, pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifatnya maksa, ya, berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, pungutan lain selain pajak yang perlu kita ketahui adalah selain pajak terdapat beberapa pungutan lain yang mirip dengan pajak, ya, tapi memiliki perlakuan dan sifat yang berbeda dengan pajak yang dipungut oleh negara dan rakyatnya.
terhadap rakyatnya ya. Pungutan ini serupa dengan pajak ya, seperti kita pungutan reklame ya, pungutan jalan ya, itu bisa ada yang berupa parkirnya, itu sekarang bisa berupa elektronik ya, terus juga termasuk pungutan pajak ya, jalan raya, lalu lintas ya. Terus pada waktu kita pergi ke luar kota melewati jalan tol ya, pasti kita membayar namanya tol masuk ya. Pada waktu kita mau masuk ya, itu juga membayar pajak. Tujuannya apa? Untuk membangun negara, membangun kota kita, supaya kota kita ini menjadi lebih baik ya, perataan jalan, perbaikan jalan ya, untuk kepentingan kita semua. Dari rakyat kembali pada rakyatnya. Yang pertama contohnya ada biaya materai, ada biaya masuk dan biaya keluar, ada biaya cukai. Kalau biaya cukai itu biasanya berhubungan dengan rokok ya. Terus retribusi. Nah, retribusi ini contohnya seperti tadi ini ya, tentang jalan tol tadi. Jadi ada retribusi ya, pada waktu kita masuk ke jalan raya tol ya. Selanjutnya ada iuran ya. Ini adalah salah satu contohnya ya. Di pertama ada biaya materai, biaya masuk dan biaya keluar, cukai, retribusi dan iuran. Itu yang perlu mahasiswa dan mahasiswi perhatikan. Nah, selanjutnya penjelasan pungutan pajak. Yang pertama, biaya materai adalah pungutan yang dikenakan terhadap dokumen dengan cara menggunakan materai atau benda lain ya. Jadi materai atau pungutan yang dikenakan terhadap dokumen dengan cara menggunakan materai atau benda lain ya. Di biaya masuk adalah pungutan terhadap barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah berdasarkan harga nilai tersebut ya. Nah, kalau biaya keluar yaitu adalah pungutan ya terhadap barang-barang yang dikeluarkan dari daerah berdasarkan tarif yang telah ditentukan. Jadi kalau biaya keluar itu ditentukan oleh pemerintah daerah, tarifnya berapa persen ya, itu sudah ada pengaturannya sendiri-sendiri dalam pajakannya. Cukai adalah pungutan yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan untuk tiap-tiap jenis barang tertentu ya. Selanjutnya adalah iuran. Iuran adalah pungutan yang dikenakan sehubungan dengan satu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung ya, yang dibayarkan hanya oleh golongan yang tertentu. Ini adalah salah satu penjelasan yang tadi yang termasuk pungutan selain pajak. Ada biaya materai, ada biaya masuk, ada biaya keluar, ada cukai dan iuran. Nah, fungsi pajak. Fungsi pajak dibagi dua. Contohnya apa? Yang pertama, ada fungsi badgatar ya, yaitu pungutan yang memberikan sumbangan terbesar pada kas negara. Ya, kurang lebihnya 60-70% ya, di pungutan pajak memenuhi postur APBN. Ini adalah contohnya ya. Dia ada penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN.
Yang kedua, ada fungsi mengatur atau dengan istilahnya reguleren ya. Nah, itu apa? Berfungsi sebagai alat mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Ya, jadi fungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Contohnya apa yang perlu mahasiswa dan mahasiswi perhatikan, yaitu pemberian insentif pajak untuk mendorong peningkatan investasi dalam negeri. Ya, ini adalah contohnya pemberian insentif pajak untuk mendorong peningkatan investasi dalam negeri. Pungutan pajak yang tertinggi dikenakan terhadap minuman keras. Untuk apa? Untuk mengurangi konsumsi minuman keras dalam negeri. Ya, karena minuman keras itu sangat berbahaya ya, selain untuk diri kita sendiri dan untuk masyarakat juga ya. Contohnya dalam pergaulan itu sangat berbahaya karena minuman keras itu kadang membuat kita ini lupa diri ya, selalu membuat kita lupa diri ya. Makanya minuman keras itu pajaknya sangat tinggi ya. Untuk apa? Untuk mengurangi konsumsi minuman keras yang ada di masyarakat ya. Sekarang juga contohnya pajak rokok. Rokok itu juga makin lama nih pajaknya sudah, harganya rokok sudah mulai tinggi ya. Itu tujuannya apa? Mungkin untuk mengurangi konsumsi rokok ya yang ada di masyarakat, karena takutnya sekarang rokok itu kan juga bisa mengakibatkan contoh bagi anak-anaknya yang juga tidak baik untuk kesehatan diri kita sendiri maupun orang lain. Ini contohnya saja ya. Terus terdapat pengenaan tarif pajak 0% terhadap ekspor untuk mendorong peningkatan ekspornya. Ya, itu adalah terdapat pengenaan tarifnya. Nah, ini adalah salah satu hukum ya, kedudukan hukum yang ada di pajak. Hukumnya sekarang ada hukum perdata, ada hukum perorangan, ada hukum keluarga, ada hukum warisan, ada hukum harta kekayaan. Kalau hukum publik ada hukum tata negara, ada hukum administrasi, hukum pajak, dan hukum pidana. Jadi kedudukan hukum dibagi dua ya, yang perlu mahasiswa dan mahasiswi perhatikan. Ada hukum perdata dan hukum publik ya, hukum perorangan, hukum keluarga, warisan, dan harta kekayaan ya. Dasar hukum publik ada hukum tata negara, hukum administrasi, hukum pajak, dan hukum pidana. Nah, selanjutnya jenis-jenis pajak. Nah, jenis pajak dibagi tiga. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah berdasarkan golongannya ya. Yang kedua berdasarkan sifat. Yang ketiga berdasarkan lembaga pemungutan. Saya ulangi lagi, jenis pajak dibagi tiga jenis ya, jadi tiga golongan. Yang pertama berdasarkan golongannya, berdasarkan sifatnya, dan berdasarkan lembaga pemungutannya. Nah, kalau jenis-jenis pajak yang berdasarkan golongan itu apa? Yang pertama ada pajak langsung, pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak
dan tidak dapat dialihkan atau dibebankan ke orang lain maupun pihak lain. Contohnya ada PPh, pajak penghasilan yang dibayarkan oleh pihak-pihak yang memperoleh penghasilan tertentu. Nah, selanjutnya ada pajak tidak langsung. Ya, pajak yang dapat dialihkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Ya, jadi pajak tidak langsung bisa terjadi terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan pajak terhutang. Ya, misalnya ketika terjadi penyerahan barang atau jasa. Ya, contohnya apa? Ada PPN, pajak pertambahan nilai. Adalah pajak yang terjadi karena adanya pertambahan nilai terhadap barang dan jasa. Nah, sekarang ini PPN sudah naik ya. Kalau dulu tahun kemarin itu PPN-nya masih 10% ya. Tapi sekarang berdasarkan undang-undang yang terbaru mulai April kemarin ya, sekarang sudah naik menjadi 11% ya untuk PPN, pajak pertambahan nilainya. Jadi sudah tidak menggunakan 10%, kita sudah menggunakan yang 11%. Jenis-jenis pajak berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada pajak subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan seperti wajib pajak ya. Pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, contohnya ada PPh. Dalam PPh terdapat subjek pajak ya. Nah, kalau pajak objektif adalah pajak dalam pengenaannya memperhatikan objek yang berupa benda, keadaan atau peristiwa yang menyebabkan munculnya kewajiban keadaan pribadi wajib pajak. Contohnya ada PPN, pajak pertambahan nilai, ada PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah, dan PBB, pajak bumi dan bangunan. Contohnya seperti itu ya. Jadi saya ulangi lagi, jenis-jenis pajak berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada pajak subjektif, pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajaknya. Pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, contohnya ada PPh. Dalam PPh terdapat subjek pajak ya yang berupa. Nah, pajak objektif adalah pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan objek dalam berupa benda, keadaan atau peristiwa yang menyebabkan munculnya kewajiban keadaan pribadi ya wajib pajak. Contohnya ada PPN, pajak pertambahan nilai, ada PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah, ada PBB ya, pajak bumi dan bangunan. Nah, selanjutnya yang mahasiswa perlu perhatikan lagi, jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya. Nah, yang pertama ada pajak negara, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Jadi hasil pemungutannya pajak tersebut digunakan untuk membiayai keperluan umum rumah tangga negara. Contohnya ada PPh, ada PPN, ada PPNBM. Jadi pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat
Hasil pemungutan pajaknya tersebut digunakan untuk membiayai keperluan umum rumah tangga negara. Contohnya ada PPA, PPNBM, dan PPNBM ya. Nah, selanjutnya pajak daerah. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik pemerintah daerah tingkat 1 provinsi maupun pemerintah daerah tingkat 2 kabupaten. Hasil pemungutan tersebut ya untuk membiayai keperluan umum daerah masing-masing. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, pengelompokan pajak. Berarti pengelompokan pajak itu berdasarkan golongannya, ada pajak langsung dan tidak langsung, ya. Kalau pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan oleh atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak penghasilan. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak pertambahan nilai. Itu yang perlu diperhatikan dalam pengelompokan pajaknya. Nah, kalau menurut sifatnya yang perlu mahasiswa dan mahasiswi perhatikan. Kalau dari sifatnya ada pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya. Dalam arti ya memperhatikan keadaan diri sendiri wajib pajak, contohnya pajak penghasilan. Kalau pajak objektif, pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri sendiri wajib pajaknya. Contohnya pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah ya, menurut pemungutan dan penggolongannya. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya ada pajak penghasilan atau dengan istilahnya PPH, pajak pertambahan nilai dengan nama PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau istilahnya PPNBM, ada pajak bumi dan bangunan atau istilahnya PBB, dan biaya materai. Mulai tahun 2012 PBB dikelola oleh daerah. Nah, pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya apa? Pajak daerah tingkat 1 ya, pajak kendaraan bermotor, pajak kendaraan di atas air, ada biaya balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air ya, pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan. Pajak daerah tingkat 2 contohnya apa? Ada pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan. Itu adalah kalau berdasarkan sifatnya ya. Dia ada pajak subjektif, ada pajak objektif, ada pajak pusat, ada pajak daerah, ada pajak daerah tingkat 1, dan ada pajak daerah tingkat 2. Yang perlu mahasiswa dan mahasiswi perhatikan ya berdasarkan sifatnya tadi. Nah, pemungutan pajak. Cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3. Yang pertama, pemungutan pajak berdasarkan objeknya atau penghasilan yang nyata, sehingga pemungutan yang baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak.
yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Ya. Sel-sel nyata memiliki kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan sel-sel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahannya pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode setelah penghasilan realnya diketahui. Ya. Nah, pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggaran yang diatur oleh suatu undang-undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun yang sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan berdasarkan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang berjalan. Jadi kebaikan sel-sel ini adalah pajak yang dapat dibayarkan selama tahun berjalan, ya, tanpa harus menunggu pada akhir tahunnya. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan pada kenyataan yang sesungguhnya, tidak sesuai dengan sesungguhnya, ya. Kalau pengenaan pajaknya berdasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh suatu undang-undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun yang sebelumnya, sehingga awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan berdasarkan pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan, ya. Kebaikan sel ini adalah dapat dibayar selama setahun, ya, berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan pada kenyataan yang sesungguhnya. Nah, sel-sel campuran itu apa? Ini merupakan kombinasi antara sel-sel nyata dengan sel-sel anggapan, yakni pada awal tahun berdasarkan pajak yang dihitung berdasarkan satu anggaran, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaannya sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapannya, jadi maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika besarnya pajak menurut kenyataannya lebih kecil daripada pajak anggapannya, maka wajib pajak dapat meminta kembali kelebihannya atau namanya restitusi. Restitusi dapat juga dikompensasi, ya. Nah, asas pemungutan pajak. Nah, ada 3 asas pemungutan pajak yang perlu kita ketahui. Ada asas domisili, ada asas sumber, dan asas kebangsaan. Nah, kalau asas domisili yaitu negara berhak mengenakan pajak, ya, atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat yaitu negara yang berhak mengenakan pajaknya atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari negara maupun luar negeri, ya. Asas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri juga, ya. Terus asas sumber, yaitu negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajaknya. Asas kebangsaannya, yaitu kalau asas kebangsaan, ya, yaitu pengenaan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya wajib pajak asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia.
Azas ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri. Nah, adanya hambatan dalam pemungutan pajak yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif ya. Kalau perlawanan pasif yaitu masyarakat enggan atau pasif membayar pajak. Hal ini disebabkan perkembangan intelektual dan moral masyarakat. Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami oleh masyarakat. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik ya. Terus perlawanan aktif ya, yakni semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ya ditunjukkan kepada fiskum dengan tujuan untuk menghindari pajak ya. Ada dua cara atau bentuk perlawanan aktif yaitu tax avoidance dan tax evasion. Tax avoidance adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Kalau tax evasion adalah usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar atau undang-undang menggelapkan pajak. Terima kasih dalam mata kuliah hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan dalam mata kuliah hari ini. Jika nanti ada yang kesulitan, bisa tanya jawab saya dengan WA atau nanti kita bisa komunikasi lewat grup ya, sehingga nanti bisa saling komunikasi dengan baik. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.